setiap hari Jumat itu kan mereka selalu dibantai oleh pihak Israel. Mereka berlayar di perairan pantai Palestina di Gaza, itu perahu mereka ditembak. Setelah ditembak itu mereka ada yang dijebloskan ke dalam penjara Israel, ada yang ditembak mati di laut. Dan hampir setiap hari nelayan itu dibunuh, dan itu bagi pihak Israel itu hal biasa. Membunuh selesai. Gaza ini berapa luasnya, berapa jumlah penduduknya, gitu kan? Kemudian lebih jauh daripada itu mungkin secara umum waktu antum pertama masuk, kan ini sudah dijajah nih, Ya. kan sudah berjalan 75 tahun. Bagaimana kondisi mereka Gaza pada saat itu? Mungkin satu-satu dulu kira-kira luasnya, Jalur jumlah Gaza itu penduduknya. berada di utara baratnya Palestina, berbatasan langsung dengan Mesir. Wilayah jalur Gaza luasnya 367 km, lebih kecil dari kota Depok dan didiami oleh 2,3 juta populasinya. Warga jalur Gaza 80% dari 2,3 juta hidup di bawah garis kemiskinan. Dan juga sudah lebih dari 16 tahun wilayah Gaza diblokade oleh pihak Israel. Blokade itu diokupasi. Okupasi itu maksudnya seluruh perbatasan antara Mesir dan Gaza diblokade, ditutup. Seluruh perbatasan antara Erez Gaza bagian utara dengan Gaza ditutup oleh pihak Israel. Dan juga di wilayah sepanjang antara Gaza Timur yang kita kenal dengan Sideriot atau Galaf, itu pun dijaga dan sudah dipasang standby dari sniper dari pihak Israel. Artinya Gaza itu sudah dikepung. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi, bandara internasionalnya dihancurkan tahun 2004. Pelabuhan internasional Palestina ada di jalur Gaza pun sudah dihancurkan oleh pihak Israel. Jadi memang pada tahun 2023-2024 itu masih ada orang Yahudi di Gaza, di Netzalim, di Gaza bagian tengah sama Gaza bagian selatan. Nah, setelah pihak penjajah ini selalu berhadapan dengan pejuang Palestina di Gaza, yang pada akhirnya pihak Yahudi itu meninggalkan jalur Gaza sekitar tahun 2004-2005, angkat kaki, dan mereka tinggal di wilayah Masdal, di Berseba. Setiap hari para pejuang itu ya berhadapan dengan pihak Yahudi tersebut. Apa sebabnya? Kenapa Israel nggak kuasain aja Gaza ini? Kenapa dibiarkan cuma di blokade? Kalau secara hitung-hitungan manusia kan mereka sedang ingin menjajah semua wilayah kan. Kira-kira isu-isu yang ada di tengah-tengah masyarakat Gaza, terutama kaum muslim di sana, apa kira-kira? Sebenarnya kalau dilihat dari blokade yang diperketat oleh pihak Israel terhadap Gaza, itu sudah harus dari tahun 2006 sampai dengan saat ini sudah harus ada kasus kematian karena kelaparan. Itu sudah harus ada. Karena kan mereka blokade dari segi perekonomian. Akan tetapi selama 13 tahun saya di Gaza itu luar biasa, subhanallah. Ini di luar dari akal manusia. Sampai dengan saat ini saya tidak pernah mendengar atau melihat langsung ada orang atau bayi di Gaza meninggal karena kelaparan. Padahal mereka dalam setiap hari itu sangat sulit untuk mendapatkan bahan makanan. Yang kedua, seperti yang aku sampaikan tadi, wilayah yang sekecil itu 367 km persegi dengan kekuatan dari pihak Israel, itu kalau konsentrasi Israel menggempur habis-habisan, kurang dari 1 bulan tidak ada satupun manusia di jalur Gaza. Coba antum bayangkan, Israel punya jet F-16, 17 malah, punya tank Merkava yang luar biasa, punya drone, punya Iron Dome, punya angkatan laut, punya sniper, dan juga punya kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi mereka harus berhadapan dengan sebuah kekuatan yang mereka hidup terjajah itu dari generasi ke generasi. Otomatis dari pejuang Palestina yang ada di Gaza itu sudah sangat mengetahui kekuatan atau lawan yang harus mereka hadapi. Dari taktiknya, dari segi keberaniannya, dari segi kepintarannya, itu sudah mulai mereka memahami. Jadi tidak bisa semudah itu seperti yang kita bayangkan bahwa mereka bisa menghancurkan Gaza dalam waktu 1 bulan. Saya juga memang tidak percaya ya dengan kekuatan seperti itu, tapi sampai dengan saat ini belum berhasil menguasai wilayah jalur Gaza oleh pihak Israel. Kita sebagai seorang muslim pasti yakin ada kekuatan Allah. Kan mereka dijajah 75 tahun. 13 tahun antum di sana. Memang sudah ada kejahatan-kejahatan seperti ini di Gaza. Selama ini berjalan misalnya. Supaya mungkin kita tahu gambarannya. Atau memang baru sekarang ini? Iya, jadi tidak sedikit dari teman-teman kita di Indonesia melihat bahwa kejadian di jalur Gaza itu
ada yang menyalahkan kan tentang 7 Oktober tersebut. Padahal perlu sampaikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap masyarakat Gaza itu bukan kali ini saja, akan tapi tahun-tahun sebelumnya itu, bahkan bukan tahun sebelumnya, setiap hari Jumat itu kan mereka selalu dibantai oleh pihak Israel, itu rutin banget. Jadi sudah menjadi jadwal pasti yang dilakukan oleh pihak Israel. Gak usah jauh-jauh. Saya itu setiap hari Jumat libur di sana, itu saya ke pantai dan melihat langsung bagaimana nasibnya para nelayan. Itu berjarak dengan saya di bibir pantai sekitar 3-4 ribu meter. Itu mereka ditembak oleh pihak Israel, para nelayan. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan, mereka berlayar di perairan pantai Palestina di Gaza, itu perahu mereka ditembak. Setelah ditembak itu mereka ada yang dijebloskan ke dalam penjara Israel, ada yang ditembak mati di laut, ada juga yang sengaja perahunya ditembak suruh berenang 4.000 meter ke bibir pantai Itu Gaza. hanya karena mengganggu mereka saja, bukan karena mereka bukan mengganggu, karena sudah dibatasi oleh pihak Israel bahwa kalau melewati 4 mil atau 5 mil akan ditembak mati. Maka kita lihat sendiri, sebenarnya ini masih wilayah atau tanahnya wilayah jalur Gaza. Itu nelayan, hampir setiap hari nelayan itu dibunuh, dan itu bagi pihak Israel itu hal biasa. Membunuh selesai. Itu setiap Jumat. Setiap hari bahkan. Saya kan hari Jumatnya datang, tapi kejadian setiap hari. Setiap hari ada saja korban dari warga Gaza yang dibunuh. Karena saya tinggal itu dari laut cuma sekitar 500 meter. Jadi terdengar banget angkatan laut Israel itu menembak. Itu 24 jam. Para petani, saya sering membantu bapak mertua saya untuk panen zaitun. Itu jaraknya sekitar 500 meter sampai dengan 700 meter. Itu para petani itu mereka beraktivitas di lahan mereka. Ada yang panen buah semangka lah, ada yang panen buah zaitun lah, buah tin lah. Itu ditembak oleh sniper oleh tanpa pihak sebab. Israel. Tanpa ada sebab. Mereka kegiatan seperti itu. Itu tanpa sebab, dan itu setiap hari. Setiap hari ada saja korban. Setiap hari mereka dibunuh oleh pihak penjajah. Mereka tidak ingin ada sebuah kekuatan militer pejuang Palestina ada di jalur Gaza yang pertama. Yang kedua, mereka ingin membersihkan etnis Arab di seluruh wilayah Palestina. Itu salah satunya di wilayah jalur Gaza. Kali ini kan basisnya pejuang Palestina ada di jalur Gaza. Dan yang ketiga, mereka tidak ingin satupun manusia tinggal di jalur Gaza. Dan mereka ingin membangun pemukiman Yahudi itu di jalur Gaza. Berarti mereka ingin keluar dari sana? Ingin membersihkan dan ingin mengusir warga Gaza untuk terserah tinggal di mana saja. Tapi kan pada saat keluar dibom juga, dibunuh juga kan? Nah, itulah salah satu memang kebiadaban yang dilakukan oleh pihak penjajah. Salah satunya korbannya Bang Onim. Dikirim selebaran agar supaya Bang Onim keluar dari Gaza City ke Gaza bagian selatan. Tapi di sepanjang jalan itu ditembak oleh sniper lah, terus tank Merkava lah, terus Apache lah, terus angkatan laut lah. Dan pada saat Bang Onim melewati tersebut, hanya kendaraan Bang Onim yang selamat. Kendaraan yang sudah depan yang tadi duluan 5 menit lalu itu sudah diratatanahkan dan meninggal dunia. Sedangkan kendaraan di belakang saya ada sekitar 8 sampai dengan 10 itu pun sudah dihancurkan dan sudah dibunuh semua. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih melindungi kami melewati jasad-jasad kiri kanan. Yang pertama, yang kedua, kiri kanan tersebut kendaraannya sudah hancur. Itu mereka teriak di bawah. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kata istri saya, kalau kita turun otomatis nasib kita sama seperti mereka. Jadi pada akhirnya saya bilang ke sopir saya, tancap gas dan silakan jalan. Alhamdulillah kami tidak bertemu dengan tank Merkava. Khawatirnya kalau ada tank Merkava yang palang aspal, otomatis kami selesai di situ. Sepanjang jalan 3.000 meter itu kiri kanan jasad saudara-saudara kita di jalur Gaza. Jadi mereka dijebak, Ustaz. Dijebak, disuruh berangkat, tetapi sudah ditunggu berada di lokasi tersebut dan disiram semuanya meninggal dunia. Itu memang salah satu cara yang dilakukan oleh pihak penjajah untuk membunuh. Selain dari membunuh, dilantarkan rudal ke rumah-rumah mereka. Mereka pun melakukan pembunuhan di rumah sakit dan juga di wilayah yang memang diarahkan untuk berangkat ke Gaza bagian selatan. What is coming from social media is 10% on the fact. If you will go and you suddenly you see the bodies on the street. And they're not army, eh? No, They're civilians. civilians, Kids, children. kids, women, olds, civilians. No military or arms people have been killed during this aggression.
What? I'm sure. The 14,000 and more, most of them civilians from Gaza. No military. Military and other who are fighting, they are under the ground. They are not able to reach them. And they knows. See, since they have entered North Gaza, more than 75 soldiers and high level also have been killed from Israeli side. How? How? Suddenly they used to come out and Yeah, and attack. did the